Ya, di tematik 4I halaman 38 tadi kalian sudah baca upaya pelestarian elang Jawa. Lihat tuh gambar elang Jawanya di buku. Berotot ya. Ngeri. Anjas kalah ototnya. Berotot amat itu. Diajak pancok kayaknya juga menangan si elang. Ya. Bapak nggak tahu elang Jawa itu seperti apa? Belum pernah lihat? Mungkin pernah lihat tapi nggak tahu namanya. Apakah betul seperti itu atau enggak? Ya. Tapi ya kita lihat aja yang ada di buku. Ya. Elang Jawa ini termasuk binatang langka, hewan langka. Ya, jadi harus dilestarikan. Ya, harus dilestarikan. Nah, selain itu, ya silakan Clarissa. Kemana tematiknya emang? Ya, elang Jawa ini dijadikan sebagai simbol dalam lambang negara Republik Indonesia. Jadi kalau kalian lihat burung Garuda, kalian tahu ya, gambar burung Garuda, simbol negara Indonesia. Simbol negara Indonesia. Nah ini, ya, ini, ya, ini, ya, ini lambang negara Indonesia. Ini merupakan burung elang Jawa, ya, elang Jawa. Jadi karena dia hewan langka, halaman 38, siapa Clarissa? Ya, selain dia karena dia hewan langka, jadi dia dianggap menjadi simbol negara Indonesia. Ya. Yang tadi Garuda Pancasila. Jadi burung Garuda itu ya sebenarnya burung elang, elang Jawa. Ini hampir punah. Ya, makanya dilestarikan. Nah, upaya-upaya dalam pelestariannya itu sudah kalian baca tadi di halaman 38 sampai 39. Nah, coba upaya pelestariannya apa? Kalian tulis di halaman 40. Yang ayo menulis. Upaya pelestarian elang Jawa apa aja? Halaman 40, ayo menulis. Silakan kalian tulis dulu di situ. Dari yang kalian baca aja tadi. Apa? Ada 4 berarti di situ ya. Ada 4 kotak. Yuk, 5 menit silakan ditulis. Halaman bacaannya ada di halaman 38 sampai 39. Tapi yang dikerjain halaman 40. Ayo menulis. Ya, halaman 40 ayo menulis. Jadi upaya pelestarian elang Jawa itu apa aja? Lihat di bacaan halaman 38 sampai 39.
40 kan, Pak? Iya, 40. Tidak melakukan perburuan liar. Tidak melakukan perburuan liar. Ada di buku. Bentar. Oh, ya, oke. Keseimbangan lingkungan. Oke, ya, betul. Tidak melakukan perburuan liar, boleh. Ya. Lihat di halaman 38 paragraf ke 134. Di paragraf keempat. Ini kalau kita ikut panduannya di buku ya. Upaya pelestarian elang Jawa terus digalakkan untuk menjaga pelestariannya. Salah satu cara pelestariannya adalah satu, menjaga habitat elang Jawa. Tuh, ya. Menjaga habitat elang Jawa. Oke, Bapak minta paragraf keempat dibaca. Coba si Anjas. Upaya ya, terus. Upaya pelestarian elang Jawa terus digalakkan untuk menjaga kelestariannya. Salah satu cara pelestarian adalah dengan menjaga habitat elang Jawa. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan primer dan hutan sekunder beri pengarahan dan pengetahuan pentingnya keberadaan elang Jawa bagi keseimbangan lingkungan. Stop. Bentar. Nah, itu tadi tuh. Ya, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan primer dan sekunder diberi pengarahan dan pengetahuan pentingnya keberadaan elang Jawa bagi keseimbangan lingkungan. Nah, ini jawabannya si Valen tadi. Ya, tidak merusak apa Valen tadi? Jawaban kamu, Valen? Lupa, Bapak. Tidak melakukan perburuan liar. Nah, itu, tidak melakukan perburuan liar. Jadi diberi dulu pengetahuan, pengarahan pentingnya elang Jawa. Supaya apa? Supaya yang nggak diburu. Ya, supaya nggak ada orang yang melakukan perburuan liar sama elang Jawa. Nah, itu. Jadi tadi yang pertama menjaga habitat elang Jawa, yang kedua tidak melakukan perburuan liar, boleh, atau memberikan pengarahan dan pengetahuan. Ya, pentingnya keberadaan elang Jawa bagi keseimbangan lingkungan. Itu juga boleh. Ya. Udah 3 tuh malah. Ya. Oke, Anjas, lanjut Anjas. Diharapkan masyarakat aktif dalam menyelamatkan elang Jawa dan habitatnya sehingga elang Jawa tidak ikut punah seperti harimau Jawa dan harimau Bali. terus. Upaya minimal adalah dengan melapor kepada pihak kehutanan atau kepala desa setempat apabila terjadi pengerusakan hutan, penangkapan, pemeliharaan maupun perdagangan elang Jawa, atau membuat sebuah kelompok penyelamat elang Jawa. Dengan begitu diharapkan keberadaan elang Jawa akan lestari sehingga pesona elang Jawa tidak hilang ditelan masa. Oke, thank you Anjas. Ya. Upaya minimal adalah dengan melapor kepada pihak kehutanan atau kepala desa setempat apabila terjadi pengerusakan hutan, penangkapan, pemeliharaan maupun perdagangan elang Jawa atau membuat Oke. Suara Bapak masih terdengar? Kok tiba-tiba ini ya zoom-nya ya? Bapak keluar tiba-tiba. Bentar.
Oke. Ya, jadi itu. Yang terakhir itu, upaya minimalnya apa? Dengan melapor kepada pihak kehutanan atau kepada pihak yang berwajib. Contoh misalnya, Anjas lihat nih, elang Jawa lagi diburu, lagi mau diambil sama si Stanley. Ya. Lagi mau ditembak dari jauh. Si elang Jawanya di atas pohon sama si Stanley. Anjas tuh ngeliat, tapi dia nggak berani negur si Stanley, nggak berani juga buat nyelamatin si elang Jawa. Lapor. Misalnya pihak kehutanannya si Charlie misalnya. Anjas lapor ke si Charlie. Ibu, ada orang yang mau nembak elang Jawa no. Namanya Stanley di hutan sebelah sono. Nah, si itu udah melakukan upaya. Si Anjas itu sudah melakukan upaya untuk menyelamatkan si elang Jawa dari si Stanley. Nah, itu. Ya. Itu juga merupakan usaha. Jadi tadi yang pertama apa? Menjaga kelestarian, menjaga habitat elang Jawa, terus memberikan pengarahan dan pengetahuan pentingnya keberadaan elang Jawa bagi keseimbangan lingkungan, atau tadi si Valen juga tidak tidak melakukan perburuan liar terhadap elang Jawa. Yang keempat, melapor kepada pihak yang berwajib, yang harus dilapor. Ya. Ini akun Zoom Bapak tiba-tiba keluar. Halaman 4. Halo, Ya, dengar. elang Jawa termasuk satwa liar yang keberadaannya sudah langka. Burung ini hanya ada di Pulau Jawa dengan jumlah yang semakin dikit. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan elang Jawa sebagai maskot satwa langka. Selain itu, pemerintah juga menetapkan komodo, aku nggak tahu itu apa, sebagai satwa nasional, dan ikan arwana merah, aku nggak tahu itu apa, sebagai satwa pesona. Ketiga hewan tersebut merupakan hewan asli Indonesia dan menjadi kebanggaan Indonesia. Ketiga hewan ini diharapkan mampu mewakili karakteristik bangga dan negara Indonesia. Karena itu ketiganya kemudian ditetapkan sebagai hewan satwa nasional Indonesia. Lanjut, kedua. Selain hewan nasional, Selain hewan nasional, Indonesia juga memiliki bunga nasional. Bunga nasional juga dipilih agar dapat mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Indonesia memiliki 3 bunga nasional, yaitu bunga melati putih, aku nggak tahu itu apa, sebagai puspa bangsa. Bunga anggrek bulan, aku nggak tahu itu apa, sebagai puspa pesona. Dan bunga padma Sasa, aku nggak tahu itu apa, sebagai puspa langka. Oke. Terakhir, Shell yang bawa gambar. Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis yang sangat beraneka garam. Kondisi geografis yang beragam mengaruhi nggak tahu sumber daya alam flora dan fauna yang terkandung. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah baik flora maupun faunanya. Oke, thank you, Shell. Ya. Ini di rumah Charlie ada tikus. Ya. Di rumah Bapak juga banyak tikus. Tapi Bapak nggak pelihara. Tikusnya demen di rumah Bapak. Bapak usir-usir nggak mau pergi. Ada yang tahu cara ngusir tikus? Bisa kasih tahu Bapak. Ya. Menurut KBBI apa ini? Quincy, KBBI. Pengertian maskot adalah orang, binatang. Ya, oke. Ya. Nah, ini tadi yang dibaca si Michelle, ini hewan langka dan tumbuhan langka. Ya. Ada komodo,
Nah, ada arwana. Ya, itu merupakan hewan langka. Selain hewan, ada juga tumbuhan. Hewan itu nama lainnya fauna. Ya. Flora itu nama lain dari tumbuhan. Fauna dan flora atau flora dan fauna. Tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan langka yang terkenal itu bunga Padma raksasa tuh yang warna merah di halaman 42. Bunga Padma raksasa itu Rafflesia arnoldi. Nah, Rafflesia arnoldi. Ini bunganya bau. Ya, ini bunganya bau. Makanya kenapa bunga Rafflesia arnoldi ini atau bunga Padma raksasa ini yang warna merah, binatang yang dekat sama dia lalat. Ya, lalat. Karena dia baunya bau busuk. Dan ini merupakan bunga langka. Ya, dan ini merupakan bunga langka. Dan ukurannya besar. Ukurannya besar. Ini ada di Bengkulu. Bengkulu itu ada di Sumatera. Ya, gitu. Ini yang paling terkenal di Indonesia. Di negara lain nggak ada ini yang punya ini. Ya. Bau busuk. Ya, jadi bunga Padma raksasa ini merupakan tumbuhan langka khas Indonesia. Letaknya ada di Bengkulu. Ya, dan memiliki aroma yang unik. Karena biasanya bunga itu wangi, tapi bunga ini bau. Nah itu. Oh, cara ngusir tikus pakai daun mint. Kalau kata Quincy. Mantap. Ntar deh Bapak praktekin. Kalau kata Charlie pakai kulit telur. Kulit telur. Oke. Karena Bapak lagi cari cara untuk mengusir tikus. Di rumah Bapak banyak tikus sama curut. Tapi curutnya sama tikusnya demen banget di rumah Bapak. Bingung Bapak juga. Oke, itu ya. Ini contoh-contoh flora dan fauna yang langka di Indonesia. Ya, di negara kita. Oke, cukup tematik. Silakan ditutup. Ambil buku matematika. Minyak peppermint dapat digunakan untuk mengusir tikus karena tidak tahan bau dan menyengat. Wow. Oke. Baking soda bisa mengusir. Cara mengusir tikus secara alami. Iya. Peppermint, baking soda, kulit telur. Oke. Ntar Bapak campur semua. Apakah tikusnya akan pergi? Enggak, dimakan. Doyan. Nggak tahu ya. Bapak belum pernah coba soalnya. Ntar. Tapi Bapak udah tahu nih dari kalian. Oke. Matematika. Dibuka buku cetaknya halaman 100 berapa? 148. 148. Sorry, 147 dulu deh. 147 dulu. C. Ya, halaman 147. Coba baca dulu yuk. Si yang nggak muncul nih, si Kevin. Pin, baca Pin. Halaman 147. Matematika. Kevin ada? Tadi Kevin ada tuh. Respon dia. Vin. Jangan-jangan kamu ketiduran, Vin. Atau kamu lagi. Ntar dulu Clarissa, Quincy.
Dapat cek dulu nih. Hadir nggak? Kevin? Nggak ada? Vanessa? Banyak amat yang angkat tangan nih. Ntar ya. Bapak cek dulu nih. Kayak oke ada. Ya Vanessa. C. Membaca dalam menafsirkan data dalam bentuk tabel. Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Menafsirkan data sedikit berbeda dengan membaca data. Saat menafsirkan data dalam bentuk tabel, kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis dalam tabel. Informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih atau jumlah. Oke, sampai situ dulu, Vanessa. Thank you. Ya. Yang pertama, menentukan data dengan ukuran tertentu. Di situ ada tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Yang nilainya ada 6 itu banyak siswanya ada 3. 3 orang. Yang nilai 7 ada 6 orang. Yang nilai 8 ada 4 orang. Yang nilai 9 ada 2 orang. Jadi jumlah siswa kelas 4 ada 15 orang. Nah. Coba bawa yang di bawah tabel. Si Stanley, baca Stanley. Yang di bawah tabel. Contoh data dengan ukuran. Contoh data dengan ukuran tertentu yang dapat kita simpulkan dari tabel di atas, yaitu sebagai berikut. Siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 6 orang. Oke. Thank you, Stanley. Ya. Jadi ini yang Bapak bilang kemarin membaca tabel. Ada informasi dalam bentuk tabel, Bapak kasih pertanyaan, dari informasi tersebut kalian jawab. Nah itu. Ya. Halaman 148. Yang di kotak warna oranye itu ya, orange atau merah itu, ya orange. Ya. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Jadi nggak ada nilai 10 di tabel yang tadi, di halaman 147. Nggak ada juga yang dapat nilai 5, 4, nggak ada. Paling rendahnya 6, paling tingginya 9. Ya. Nah, coba yang di kotak teropong UN. Teropong UN halaman 148. Coba kalian silang jawabannya yang mana? A, B, C, atau D. Di situ ada data hewan ternak Desa Sukamaju. Ada ayam 356 ekor, kambing 240 ekor, sapi 182 ekor, bebek 304 ekor. Selisih banyak hewan yang paling sedikit dan paling banyak adalah berapa ekor? Selisih berarti dikurang. Apanya yang dikurang? Hewan yang paling banyak dikurang hewan yang paling sedikit. Cari hewan yang paling banyak apa, hewan yang paling sedikit apa? Kurang. Nah, berapa jawabannya?
Which Quincy mantap. Ya. Yang udah dapat ketik jawabannya di chat, di Zoom chat. Oke, Quincy, Valen. Oke, Oten. Ya, hewan yang paling banyak dikurang hewan yang paling sedikit. Halaman berapa? Waduh, Niko, 148. Teropong UN di kotak atas. Anjas, oke. Ini Vanessa ya? Ya, Vanessa, oke. Betul. Velin. Nggak ada jawabannya, Velin. Yang kamu jawab tuh di pilihan nggak ada. Ah, iya, itu dia. Ya, betul. Ya. Selisih banyak hewan yang paling sedikit dan paling banyak. Wait, Clarissa bukan. Adalah berapa ekor? Lihat, hewan yang paling banyak hewan apa? Lihat dari mana, Pak? Lihat di tabel. Banyak hewan. Lihat di kolom itu. Oke, Michelle, good. Ya. Lihat di kolom banyak hewan. Ayam paling banyak 356. Hewan yang paling sedikit sekarang. Hewan yang paling sedikit apa? Oh, sapi 182. Wih, Vanessa mantap nih. Jadi ayam dikurang sapi. Ayam kurang sapi jadi apa? Kuda. Ayam dikurang sapi. Emang bisa ayam dikurang sapi? Jumlahnya ya. Jumlah ayam dikurang jumlah sapi. Jumlah ayam 300, ya silakan Valen. Jumlah ayam 356 dikurang jumlah sapi 182. Ya. Jumlah ayam 356 dikurang jumlah sapi 182. Nah, berapa itu? 356 dikurang 182. Jawabannya yang babi. 174. Ya, 174 babi. Jadi ayam dikurang sapi sama dengan babi. Keren ya. Ayam dikurang sapi bisa jadi babi. Mantap. Oke. Itu caranya ya. Sekarang latihan 2. Nomor A. Coba kalian jawab. Nomor 1 sampai 5. Yang A. Yang A. Langsung aja di situ di buku cetak. Kan cuma angka-angka doang. Halaman 148, latihan 2, ya yang kotak bawah, latihan 2, nomor A, 1 sampai 5. Oke, Valen. Halaman 148, Valen ya. Latihan 2, nomor A, 1 sampai 5. Coba dikerjain dulu, langsung aja di buku cetak. Itu kan cuma angka-angka doang. Ya. Nomor 1. Berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? 3. Ada 3. Ya. Jadi berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Lihat pekerjaannya. Jenis pekerjaan orang tuanya pegawai negeri. Banyak siswanya ada 3. Oke, thank you Clarissa. Berapa ganti si Quincy. Nomor 2. Jenis pekerja. Jenis
pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa kelas 4 pedagang? Ya, good, betul. Ya, pedagang. Ya, karena yang paling banyak pedagang nih. Ada 12 siswa yang orang tuanya sebagai pedagang. Ya, jadi itu yang paling banyak. Oke, good. Thank you, Quincy. Nomor 3, Kayla. Kayla nggak ada? Oke. Ya, Michelle. Oh, ada. Ya, yuk, Kayla. Saya nggak tahu. Yes. Nggak tahu. Coba dibaca dulu. Berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wiraswasta? Ya. Selain wira swasta. Selain wira swasta, ada pekerjaan apa aja kayak di situ, Kai? Pegawai negeri, Terus, pedagang, petani, sama wiraswasta. selain wira swasta. Oh, pegawai swasta. Ya, jadi pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, sama petani. Nah, ini jumlahin nih, ada berapa siswa nih? Yang pekerjaan 4 ini nih, yang kamu sebutin tadi. Nah, itu caranya. Coba jumlahin, ada berapa? Ada berapa siswa? Lima. Which? Pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, petani. Itu aja yang dijumlahin. Yang wira swastanya jangan dijumlahin. Oh, oke. Kan selain wira swasta. 29. 29. Udah. Gampang kan? Oh, Ya udah. Oke, thank you. Ya. Ini juga udah ada yang jawab di chat langsung. Si Clarissa, Vanessa, Valen. Oke, good. Ya. Betul, 29. Jadi caranya ya selain wira swasta dijumlahin. 3 tambah 4 tambah 12 tambah 10. 6-nya jangan, karena 6-nya itu wira swasta. Oke, nomor 4, Michelle. Yuk, Michelle. Berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang? 2. 2. Ya. Jadi pedagang dikurang petani. Sama dengan sayuran. Ya. Pedagangnya 12, petaninya 10. Dikurang sama dengan 2. Karena yang ditanya selisih. Oke, terakhir. Nomor 5. Valen, yuk. Berapa jumlah seluruh siswa kelas 4 tersebut? 35. Oke, good. Ya, 35. Semuanya aja jumlahin. Ya, 3 tambah 4 tambah 12 tambah 10 tambah 6. Jadilah seluruh siswa kelas 4. 35. Itu. Mantap. Ya, itu cara baca tabel seperti itu. Ya. Coba lanjut yang B. Nomor 1 sampai 5, halaman 149. Yuk, dikerjain. Halaman 149, nomor B 1 sampai 5. Halaman 149. Nomor 2, nomor B 1 sampai 5. Kita bahas. Oke, silakan coba baca soal jawab. Ya, boleh pembuka. Michelle, ayo Michelle. Opening kamu, Michelle. Provinsi apakah yang wilayah
paling luas, Jawa Timur. Ya, betul. Ya, Jawa Timur. Wih, mantap gitu ya. Misal jago nih baca data dari tabel nih, ya. Bagus. Baca dari tabel ini penting loh ya. Penting. Karena nanti kalian kalau udah kerja ya nggak usah kerja deh. Misalnya nanti misalnya udah SMP, SMA, ntar banyak soal-soal di tabel, kalian bisa bacanya. Bisa baca data melalui tabel. Itu penting, perlu. Ya. Nomor 2. Udah Michelle, kamu opening aja. Ya. Nanti. Yoten. Gantian. Ya, Yoten. 2. Provinsi apakah yang wilayahnya paling kecil? DKI Jakarta. Iya, oke, good. Thank you, Yoten. Ya, kasihan ya. DKI Jakarta ternyata paling kecil. Ya. Wilayahnya paling kecil. Paling sempit. Paling sempit tapi penduduknya banyak. Makanya macet. Ya. Wilayah Jakarta cuma 664 km persegi. Sedangkan tadi Jawa Timur 47.800 km persegi. Wih, berapa kali lipatnya ini? Ya, gede banget Jawa Timur. Nomor 3. Tadi nomor 3 Vanessa ya yang bingung. Yo, sekarang Vanessa jawab, Vanessa. Berapa luas seluruh wilayah Pulau Jawa? Berapa? 112,979. Coba kamu ketik di chat deh angkanya. Bentar. Biar Bapak nggak bingung. Biar sama jawabannya. Seratus 12.979. Ada yang lain nggak? Vanessa jawabnya Bapak kirim di chat. Vanessa jawabannya segini. Ada yang lain daripada sini? Silakan ketik di chat. Gwen 115.979 sama kayak Quincy. Ada yang lain? Valen sama kayak si Gwen. Yoten 128.990 ya 90. Michelle sama kayak Gwen. Ada yang ini banyak nih yang sama kayak si Gwen nih. Ada yang sama kayak si Yoten enggak? 128.990. Velin sama kayak Gwen. Oke. Ada yang sama kayak si Yoten enggak? 128.990. Enggak ada. Wow. Coba itu ditambahin semua coba. Oke, Feni, Clarissa sama kayak Yoten. Coba itu ditambahin semua. 9.161 ditambah 35.378 ditambah 664 ditambah 32.801 ditambah 3.186
ditambah 47.800. Nah itu. Vanessa sama kayak Gwen. Oke. Berapa jawabannya itu? Kok bisa banyak yang sama kayak Gwen nih? Ngitungnya gimana nih? Jawabannya ya yang sama kayak si Yoten. Ya, Yoten, Feni, Clarissa 128.990. Ini jawabannya. Ya. Mungkin yang jawabannya sama kayak Gwen ada yang salah ngitung kali. Ya. Coba dihitung ulang. Ya, coba dihitung ulang. Ya, jadi berapa luas seluruh wilayah Pulau Jawa? 128.990. Caranya ya tinggal ditambahin aja luas wilayah dari Banten sampai Jawa Timur. Itu, ya. Oke, nomor 4. Coba Norbert. Norbert nomor 4. Waduh, hilang dia. Hilang. Nomor 4. Valen deh. Ya, Valen. Tentukan selisih luas wilayah paling luas dan paling kecil. 47.136. Oke, good. Ya. 47.136. Ya, thank you Valen. Ya. Caranya gimana, Pak? Cari luas wilayah yang paling kecil mana? Jawa Timur. 47.800 dikurang karena selisih yang ditanya. Dikurang luas wilayah yang paling kecil. DKI Jakarta 664. Jadi 47.800 dikurang 664 sama dengan 47.136. Itu, ya. Oke. Terakhir, Clarissa. Urutkan provinsi dari wilayah yang paling luas. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta. Oke, sip. Good. Thank you, Clarissa. Betul. Ya. Dari yang paling luas urutannya. Jawa Timur, terus Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, terakhir DKI Jakarta. Itu dia, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari latihan 2 ini? Nomor A sampai B? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada kita lanjut ke halaman 100. Oh, masih 149. Ya. Sekarang kita belajar data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Oke, coba silakan baca dulu. Ya, boleh deh Clarissa yuk. Kamu telah mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Selain dalam bentuk tabel,
Data yang dikumpulkan juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Salah satu jenis diagram yang umum digunakan adalah diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Contoh, perhatikan tabel banyak ikan tambak milik Pak Reza berikut. Oke, baca tabelnya. Jenis ikan: lele, mujair, bawal, gurami. Banyak ekor. 550, 450, 350, 400. Oke, kalau baca tabel bukan seperti itu. Ya, kalau baca tabel, jenis ikan lele 550 ekor. Jenis ikan mujair, jadi ke samping dia. Bukan ke bawah semua, terus baru ke bawah lagi, bukan. Ya, tapi ke samping. Ya, jenis ikan mujair 450 ekor. Jenis ikan bawal 350 ekor. Terakhir jenis ikan gurami 400 ekor. Nah, itu cara baca tabel. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, dari data ini disajikanlah dalam bentuk diagram batang di halaman 150. Halaman 150 dibuka sebentar. Oke, halaman 150. Ya, disajikan dalam bentuk diagram batang. Coba, thank you ya Clarissa ya. Bapak lanjut, coba baca langkah-langkahnya gimana sih cara membuat diagram batang. Coba gantian ya. Quincy. Iya, Pak. Yuk, 150 baca langkah-langkah. Yang ada jenis yang ungu, maksudnya yang kotak ungu, Pak. Yang atas dulu, dari atas. Langkah-langkah membuat diagram batang. Dari yang paling atas. Sebentar. Langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel tersebut adalah sebagai berikut. Tulislah nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan pada sumbu tegak. Oke, stop. Tulislah nama jenis ikan pada sumbu mendatar. Sumbu mendatar berarti garis yang tidur. Ya, garis yang tidur. Terus tulis banyak ikan pada sumbu yang tegak, yang berdiri. Ya, jadi jenis ikannya itu ada di bawah. Ditulis tuh apa aja jenis ikannya berdasarkan tabel. Ada lele, mujair, bawal, gurami. Jangan tulis jenis ikan yang lain, Pak. Ikan mas nggak ada, Pak. Yang emang nggak ada di tabel. Jangan ditambah-tambahin. Ya, tulis sesuai yang ada di tabel. Terus tulis banyaknya ikan di sumbu yang di garis yang berdiri, yang tegak. Kalau di sini dikasih jaraknya 100, 0 ke 100, ke 200, ke 300, sampai ke 600. Pak, ini gimana cara kasih jaraknya ini? Ya, nanti kita pelajarin. Ya. Oke, lanjut Quincy nomor 2. Buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Pastikan jarak antara setiap data sama besar. Oke, stop. Thank you, Quincy. Ya. Nah, Bapak jelasin dulu. Kenapa kenapa harus jaraknya sama?
Oke. Nah, di sini ada sumbu yang tegak, ada sumbu yang mendatar. Ya. Nah, sumbu yang tegak ini ujungnya pasti 0. Ini start dari 0. Ya, mulainya dari 0. Kayak di pom bensin. Pak, mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Nah, jaraknya gimana? Harus sama. Dari 0 ke garis pertama ke garis kedua, itu harus sama. Garis kedua sama garis ketiga, itu harus sama. Garis ketiga sampai garis keempat, ini harus sama jaraknya. Terus begitu. Ya. Sampai ke atas. Nah, ya. Jaraknya harus sama, itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, kita mau kasih angka nih. Jarak angkanya pun harus sama. Contoh misalnya, habis 0, 20. Habis 20, 60 misalnya. Nggak boleh nih. Ya, nggak boleh. Karena jarak dari 0 ke 20 ini jaraknya berapa? 20. Jadi untuk di garis kedua jaraknya juga harus tambah 20. Jadi nggak boleh langsung 60. Harus 40 dulu. Garis ketiga tambah lagi 20 dari 40. 60. Terus ke atas 80 ya. 100. Nah, tuh. Ya harus sama jaraknya. Selisihnya harus sama, 20 20 20. Nah, kalau yang di buku yang ikan lele mujair ini jaraknya 100. Dari 0 garis pertamanya dia 100. Jadi jaraknya 100 nih. Di garis kedua berarti tambahin lagi 100. Jadi 200. Terus garis ketiga 300. Nggak boleh di garis ketiga 350. Nggak boleh ini. Ya, nggak boleh ini. Nggak boleh beda jaraknya. Ya. Yang penting jaraknya harus sama. Ya. Jadi garis ketiga 300. Garis keempat 400. Pak, kelamaan Pak ini Pak. Langsung aja Pak di garis kelima. Langsung aja 600. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus berurutan, jaraknya sama. Ya, jadi di sini 500 dulu. Baru terakhir 600. Nah, ini di garis yang tegak. Sekarang di garis yang mendatar. Ada berapa jenis ikan? Nah, itu dulu. Ada 4. Kasih jarak yang sama. Tandain. 1, 2, jaraknya sama. 3, 4. Pak, sisanya ke belakang kok masih banyak? Ya, nggak masalah. Yang penting jangan beda jaraknya. Jangan mentang-mentang sisanya masih banyak. Yang terakhir di sini aja lah, Pak. Ya jangan, kegedean jaraknya. Nggak sama nanti jaraknya. Ya. Jaraknya harus sama. Ya. Nah, jadi ya, di sini nih yang keempat kira-kira lah ya. Sini. Nah, tulis jenis ikannya apa? Lele. Ya, lele, terus mujair. Terus bawal. Terakhir
Gurami. Gurami. Nah, nih. Oh, tulis nih di bawahnya. Lele mujair bawal gurami ini apa? Ini tulis nama tabelnya. Jenis ikan. Nah, ini 100 sampai 600 ini apa nih? Jumlah ekornya, jumlah matanya atau apa nih? Banyak ikan. Dalam kurung ekor satuannya. Nah, tulis. Nah, sekarang kita kembali ke tabel di halaman 149. Ya. Halaman 149. Lihat lele. Lihat lele. Lele berapa ekor di tabel? 550. Ya. Lele 550. Kita tandain. Oh, di sini nih lele nih. Kita tarik garis. Atau titik-titik boleh. Tarik ke bawah. Ke si lele. Nah, harus lurus ya. Terus mujair 450. Pak, 450 di sini nggak ada, Pak, angkanya. Berarti 450 itu letaknya di mana? Antara 400 dan 500, tengah-tengahnya. Ya, kira-kira di sini nih tengah-tengahnya. Si mujair. Nah, tuh. Ini sini. Mujair. Tarik garis ke mujair. Nah. Nah. Ketiga bawal. Bawal ada 350. Nggak ada 350, Pak. 350 itu terletak di antara angka berapa sama berapa? 300 dan 400 kan? Berarti kira-kira di tengah-tengah ini nih 300 dan 400. Nah, nih. Sini 350. Tarik garis. Ya. Nanti kalian gambarnya pakai penggaris. Ya. Nanti kalian gambarnya pakai penggaris. Lurus. Nah, terakhir gurami. Gurami ada 400. 400 ekor, pas. Gurami 400 ekor. Oh, di sini nih. 400 ekor. Ya, di sini. Tarik garis ke gurami. Nah. Ya. Nah, tuh. Ya. Lele 550. Oh iya. Bapak salah masukin data, tuh kan. Lele bukan 500 ya. 550. Thank you, Yotin. Bapak salah masukin data. 550 berarti terletak di antara 500 dan 600. Nah, kira-kira di sini. Di atasnya lagi. Nah. Bapak ubah data nih. Karena salah masukin data. Nah, tuh. Tinggal kita buat batangnya. Ini batangnya si lele. Ya, ini batangnya si lele. Nah, sekarang kita buat batangnya mujair. Mujair di sini. Bapak bedain warnanya. Nah, ini mujair. Ya. Sekarang kita buat batangnya si bawal. Kenapa disebut diagram batang?
Karena gambarnya kayak batang, persegi panjang. Ya, itu. Nah, terakhir gurami kita buat batangnya. Nah, nih. Dah. Jadi diagram batangnya. Sama kayak di buku. Tapi di buku lebih bagus. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, titik-titiknya ini boleh dihapus, boleh enggak. Kalau mau rapih, dihapus. Supaya bisa kebaca nanti diagramnya. Hapus. Nah, titik-titiknya dihapus. Nah, supaya bisa kebaca diagramnya. Ini agak susah Bapak buat ngapus bersih. Ya, jadi ya setidaknya nggak kelihatan lah. Ya. Nah, nih. Nah, jadi. Ya. Jadi. Ya. Jadi ikan mana yang paling banyak? Tinggal dilihat dari diagramnya. Diagraman batang mana yang paling tinggi? Nah, itu aja. Ya. Tinggal dilihat dari batangnya. Ikan yang paling banyak itu ikan lele. Ada 550. Ikan mana yang paling sedikit? Lihat batang yang paling pendek. Ikan bawal. 350. Nah, itu caranya. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Waktu kita sudah selesai. Ya, sudah selesai. Silakan siapkan pelajaran bahasa Inggrisnya.